Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Normala. Saya merupakan mahasiswi dari program studi D3 Perpustakaan angkatan 2019 FKIP Universitas Tanjung Pura Pontianak. Baiklah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah Teknologi Media. Di sini saya akan membuat video tentang pembelajaran online dan saya akan menjelaskan tentang materi tentang model-model literasi informasi di dalam ilmu perpustakaan. Baiklah, langsung saja. Yang pertama itu ada model literasi informasi. Keberagaman pemahaman mengenai literasi informasi menjadi latar belakang berkembangnya model literasi informasi. Model literasi informasi berkembang pesat sejak diperkenalkannya konsep literasi informasi pada tahun 1974. Model literasi informasi mulai diperkenalkan baik dalam pelaksanaan bimbingan literasi informasi di tingkat sekolah maupun perguruan tinggi. Berbagai model literasi informasi yang dikenal saat ini adalah Plus Model, British Model, The Big Six, Empowering Eight, Seven Pillar. Menurut Susana Rini Kristanti, Plus Model, model The Big Six, dan model Empowering Eight adalah model yang nampaknya paling sering digunakan dalam bimbingan literasi informasi di tingkat sekolah dan juga perguruan tinggi. Langsung saja kita menuju kepada The Big Six. Model The Big Six ini dikembangkan oleh ilmuwan yang bernama Michael B. Eisenberg dan Robert E. Berkowitz pada tahun 1987. Model The Big Six terdiri dari 6 keterampilan literasi informasi, di mana setiap keterampilan terdiri dari 2 langkah. Berikut merupakan 6 keterampilan tersebut. Yang pertama ada perumusan masalah, terdiri dari merumuskan masalah dan identifikasi informasi yang diperlukan. Yang kedua itu ada strategi mencari informasi, meliputi menentukan semua sumber yang mungkin dan memilih sumber terbaik. Yang ketiga ada lokasi dan akses. Yang pertama ada tentukan lokasi sumber secara intelektual maupun fisik. Kemudian menemukan informasi dalam sumber-sumber tersebut. Lanjut. Yang keempat itu ada pemanfaatan informasi, meliputi hadapi, misalnya membaca, mendengar, dan menyentuh. Kemudian mengamati. Selanjutnya ada ekstra informasi yang relevan. Yang kelima ada sintesis, meliputi mengorganisasikan dari berbagai sumber dan mempresentasikan informasi tersebut. Yang terakhir ada evaluasi, meliputi mengevaluasi hasil, efektivitas, dan yang kedua ada mengevaluasi proses, efisiensi. 6 keterampilan tadi merupakan pendapat dari Gunawan, Agustin, Widya, dan teman-teman lainnya. Model selanjutnya yaitu ada Empowering Eight. Empowering Eight adalah model literasi informasi yang merupakan hasil dari 2 workshop. Yang pertama di Colombo, Sri Lanka, bulan November 2004 oleh Indian Library Association, dan yang kedua ada di Patiala, India pada bulan November 2005. International Workshop on Information Skill for Learning Empowering Eight. Workshop ini dihadiri oleh 10 negara, yaitu pertama ada Bangladesh, yang kedua ada India, yang ketiga ada Indonesia, selanjutnya ada Maldives, Malaysia, Nepal, Pakistan, Singapura, Sri Lanka, Muang Thai, dan Vietnam.
Empowering 8 menggunakan pendekatan pemecahan masalah untuk research based learning. Menurut model ini, literasi informasi terdiri dari kemampuan untuk yang pertama ada mengidentifikasi topik atau sumber, sasaran audiens, format yang relevan, jenis-jenis sumber. Yang kedua ada eksplorasi sumber dan informasi yang sesuai dengan topik. Yang ketiga ada seleksi dan merekam informasi yang relevan dan mengumpulkan kutipan-kutipan yang sesuai. Yang keempat ada organisasi, evaluasi, dan menyusun informasi menurut susunan yang logis, membedakan antara fakta dan pendapat, dan menggunakan alat bantu visual untuk membandingkan dan mengkontraskan informasi. Yang kelima itu penciptaan informasi dengan menggunakan kata-kata sendiri, edit, dan pembuatan daftar pustaka. Yang keenam itu ada presentasi, penyebaran atau display informasi yang dihasilkan. Yang ketujuh ada penilaian output berdasarkan masukan dari orang lain. Yang kedelapan penerapan masukan, penilaian pengalaman yang diperoleh untuk kegiatan yang akan datang, dan penggunaan pengetahuan baru yang diperoleh untuk berbagai situasi. Kemudian ada model purpose location use self evaluation. Model ini biasa dikenal atau sering disebut dengan plus model. Model literasi informasi yang sangat cocok digunakan di sekolah. Model ini sangat mudah diingat oleh para murid dan guru. Model plus dibagi menjadi 4 bagian utama, yaitu yang pertama ada purpose, yaitu mengidentifikasi tujuan dari tugas atau penelitian, identifikasi informasi yang diperlukan, mempelajari kerangka pertanyaan penelitian, rencanakan penelitian dengan menggunakan diagram atau heading, dan identifikasi kata kunci. Yang kedua itu ada location, yaitu digunakan untuk menemukan sumber informasi yang relevan dengan tujuan, memilih media informasi yang sesuai, dan menemukan informasi dengan menggunakan katalog perpustakaan, indeks, pangkalan data, CD-ROM, atau search engines. Yang terakhir itu ada self-evaluation, yaitu digunakan untuk mengetahui bagaimana siswa menilai performance-nya dalam menerapkan keterampilan informasi untuk tugasnya, dan apakah mereka belajar untuk masa depan. Refleksikan apa-apa yang telah dipelajari dan kesimpulan yang didasarkan pada informasi yang ditemukan. Kemudian bawalah orang untuk mengaudit informasi dan mengidentifikasi keberhasilan strategi keterampilan informasi. Yang terakhir itu ada the 7 Pillars of Information Literacy. Standing Conference of National and University Library di Inggris mengembangkan model konseptual yang disebut 7 Pillars of Information Literacy. Meliputi yaitu pilar pertama adalah merekognisi kebutuhan informasi, mengetahui apa yang telah diketahui, mengetahui apa yang tidak diketahui, dan mengidentifikasi kesenjangan antara yang diketahui dengan yang tidak diketahui. Pilar kedua yaitu membedakan cara mengatasi kesenjangan, mengetahui sumber informasi mana yang paling besar peluangnya memuaskan kebutuhan. Pilar ketiga yaitu membangun strategi untuk menentukan lokasi informasi.
contoh bagaimana mengembangkan dan memperbaiki strategi penelusuran yang efektif. Pilar keempat yaitu menentukan lokasi dan akses informasi, mengetahui bagaimana mengakses sumber informasi, dan memeriksa alat untuk akses dan temu balik informasi. Pilar kelima yaitu membandingkan dan mengevaluasi, mengetahui bagaimana mengakses relevansi dan kualitas informasi yang ditemukan. Pilar keenam yaitu mengorganisasi, menerapkan, dan mengkomunikasikan, mengetahui bagaimana merangkaikan informasi baru dengan informasi lama, mengambil tindakan atau membuat keputusan, dan akhirnya bagaimana berbagi hasil temuan informasi tersebut dengan orang lain. Pilar ketujuh yaitu sintesis dan menciptakan, mengetahui bagaimana mengasimilasikan informasi dari berbagai jenis sumber untuk keperluan menciptakan pengetahuan baru. Baiklah, demikianlah pembelajaran online dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.